Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Ya, dan langsung saja pada saat sore hari ini, teman-teman, saya akan membagikan kepada kita semua sebuah berita yang saya lansir dari situs bisnis.com dengan sebuah judul berita seperti apa yang saya tampilkan di layar. Ini dia, teman-temannya. Anies geram Israel mau hapus Palestina, sebut Netanyahu bengis. Ya, ini berita terbaru pada saat sore hari ini, ya, Jumat 3 November 2023 pada pukul 14:59 waktu Indonesia Barat. Oke, saya akan langsung saja bacakan kepada kita semua, teman-teman, ya. Nah, ini dia Anies Baswedan yang juga pernah dikasih nama Yohanes. Anies Baswedan. Wow, luar biasa. Kita akan lihat saja. Nah, ini dia, saya blok aja teman-teman di sini ya. Bakal calon presiden yaitu Anies Baswedan mengaku geram dengan situasi agresi Israel ke Palestina beberapa waktu terakhir. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut sosok Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyerukan perang terhadap pasukan Hamas sebagai sosok yang bengis. Wow, luar biasa sekali ya. Lalu kemudian sebentar saya akan bacakan lagi, teman-teman ya. Saya geser ke bawah saja. Nah, ini dia pernyataan dari Anies Baswedan ya. Ini dia, Netanyahu pakai standar apapun adalah seorang yang bengis, seseorang yang pikirannya ekstrim, katanya dikutip dari YouTube Bakhtiar Nasir, Jumat hari ini ya, 3 November 2023. Menurutnya hal tersebut disebabkan pandangan Netanyahu yang berkeinginan menihilkan eksistensi Palestina sebagai suatu negara. Saya sih belum mendengarkan hal itu, teman-teman ya. Apakah memang sudah disampaikan seperti itu oleh seorang Perdana Menteri Israel atau belum? Yang jelas saya belum dapat berita seperti apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan ini ya. Oke, lalu berikutnya ini dia. Yang dia bayangkan adalah menghapus Palestina. Dan itu dia gunakan kekuasaannya dari tahun 90-an. Saya masih mahasiswa waktu Netanyahu pertama kali jadi Perdana Menteri, terangnya. Ya, dia merasa bahwa dunia harus lebih sering melihat dari sisi Palestina, serta perlu adanya pesan-pesan yang menyadarkan dunia tentang praktik kekerasan yang dikerjakan oleh Israel. Ya. Lalu saya baca sampai selesai saja, nanti baru saya akan memberikan komentar saya, teman-teman ya. Nah, ini dia. Perlu juga menyadarkan dunia tentang pemimpin-pemimpin di Israel seperti Netanyahu yang berperilaku membuat kebijakan itu luar biasa brutal. Lanjutnya, untuk menghentikan konflik ini, Anies menilai perlu ada pembicaraan politik untuk mencari jalan keluar dan membuat kesepakatan. Ini dia, bagaimanapun juga perlu ada pembicaraan level politik untuk mencari jalan keluar. Dan itu harus dibahas, didiskusikan, dan menjadi kesepakatan bersama. Ya, setuju soal ini, teman-teman ya, bahwa memang yang namanya serangan-serangan seperti yang sudah dilakukan hari-hari ini memang harus dihentikan segera, karena kalau tidak semakin banyak yang akan menjadi korban jiwa, ya kan. Lalu dikatakan sebagian informasi perang antara tentara Israel dan militan Hamas Palestina semakin sengit di Gaza. Ribuan orang dilaporkan tewas di Palestina serta puluhan ribu lainnya luka-luka. Dilansir dari Al Jazeera Jumat hari ini 3 November 2023, militer Israel mengklaim telah mengepung kota Gaza dan terus bergerak maju. Oke, teman-teman ya. Yang saya mau sampaikan di sini atau yang menjadi komentar saya dengan apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Yang pertama, bahwa saya juga belum tahu ya, dan belum paham sekali apakah memang itu tujuan dari seorang Benjamin Netanyahu yang adalah Perdana Menteri Israel untuk menghapuskan yang namanya negara Palestina atau belum. Saya nggak ngerti soal itu. Yang saya tahu bahwa Palestina adalah tanah Kanaan dulu namanya. Dia itu tanah yang merupakan perjanjian yang diberikan atau yang disampaikan oleh Tuhan Allah kepada
Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu Israel, dan sampai kepada keturunannya. Itu yang saya tahu. Nah, soal serangan-serangan yang dilakukan hari-hari ini, yang dimana kita melihat saja teman-temannya pada tanggal 7 Oktober 2023 itu dimulai oleh serangan yang dilakukan oleh kelompok milisi Hamas. Dan sejak pada saat itu saya belum mendengarkan dan belum melihat sebuah pernyataan, belum melihat sebuah kecaman yang disampaikan oleh orang-orang Indonesia yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh kelompok Hamas adalah sebuah kebrutalan juga, ya kan? Sedangkan kemudian ketika tentara Israel melakukan serangan balik, oleh karena serangan yang awal di tanggal 7 itu dilakukan oleh Hamas kepada mereka, baru banyak orang Indonesia yang berkoar-koar. Halo teman-teman, sekali lagi ini bukan soal masalah agama, ya. Ini bukan soal masalah agama, karena Anda harus tahu semua bahwa Yahudi bukan Kristen, ya, tapi Yahudi ada sebagian yang beragama Kristen. Jadi Anda harus tahu soal ini. Jadi jangan Anda mengklaim ya orang-orang Kristen di Indonesia membela atau mendukung Israel. Sorry. Ya, jelas saya sampaikan ini bahwa ajaran kekristenan tidak pernah mengajarkan orang Kristen untuk berbuat jahat, apalagi untuk menghabisi nyawa orang, termasuk apa yang sedang terjadi sampai hari ini. Makanya sampai hari ini itu kita tidak mau membela Israel dan apalagi tidak mau membela kelompok milisi Hamas. Karena jelas saja apa yang terjadi akhir-akhir ini adalah sebuah serangan yang mengakibatkan banyak orang yang meninggal dunia. Ya kan? Dan kita tentunya ya pasti sebagai manusia merasa berbelas kasihan baik kepada warga Israel yang pertama sekali dilakukan serangan oleh kelompok milisi Hamas, yang di sana juga kita melihat banyak anak-anak, banyak perempuan, banyak warga sipil yang menjadi korban jiwa. Sama juga dengan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Banyak yang hari-hari ini menjadi korban jiwa oleh karena serangan-serangan yang dilakukan oleh tentara Israel. Dan yang saya baca itu ada sekitar 3.000 lebih yang dimana korban meninggalnya adalah anak-anak. Siapa sih yang gak berbelas kasihan soal ini? Siapa sih yang gak terketuk ya? Gak terketuk hatinya soal apa yang terjadi saat ini? Semua kita manusia, kita pasti berbelas kasihan kepada mereka. Tapi kita tahu nggak apa yang sebenarnya terjadi hari-hari ini? Apakah ini konflik Israel-Palestina atau ini konflik Israel-Hamas? Ini yang harus kita ketahui. Lalu yang berikutnya teman-teman ya, kenapa Anda semua ketika di tanggal 7 Oktober itu Anda tidak mengecam perlakuan atau tindakan yang dilakukan oleh Hamas? Ya, orang-orang Indonesia, khususnya saudara-saudara Muslim, hanya tertuju dengan apa yang sedang terjadi di Gaza hari-hari ini. Ya, di mana tentara Israel melakukan serangan-serangan, ya, dan mereka membesar-besarkan. Ya, orang Israel sengaja untuk membunuh warga sipil, sengaja untuk menyerang warga sipil, padahal tidak seperti itu yang sebenarnya, gitu ya. Masa kita coba lihat teman-teman ya, berbagai media di Indonesia ini sudah tidak lagi dipercaya. Karena kenapa? Karena banyaknya yang disampaikan itu adalah berita bohong. Ya, nggak pernah dibahas soal Hamas melakukan tindakan ini di tanggal 7 terhadap Israel. Itu nggak pernah dibahas, itu nggak pernah didalamin sampai ke akar-akarnya. Yang dilihat hanya ketika serangan Israel yang kemudian mereka lakukan setelah serangan yang datang dari awal itu dari Hamas, ya mereka balas. Kenapa bisa begitu? Sorry, sekali lagi saya mau sampaikan dan benar seperti apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Gilbert Lumendong bahwa sebagai orang Kristen jangan bela Israel dan jangan bela Hamas. Karena ketika kita hanya membela Hamas, yang kita dengar selama ini adalah sebagai sebuah kelompok teroris, ya kan? Berarti jelas saja kita mendukung apa perlakuan mereka di tanggal 7 Oktober itu untuk menghabisi nyawa orang. Bahkan juga untuk menculik beberapa anak-anak, wanita, bahkan lansia juga mereka culik. Sama, jangan juga orang Kristen membela Israel. Jangan membela Yahudi. Karena jelas saja ketika kita membela Yahudi, berarti kita mengiyakan, kita membenarkan apa yang sedang mereka lakukan hari-hari ini.
Kita jelas melihat banyak warga sipil Palestina yang meninggal dunia. Kita mengasihi mereka, tapi jangan beritakan berita bohong di Indonesia ini. Ya, jangan beritakan hal-hal yang tidak benar. Iya kan, soal rumah sakit katanya dibom oleh Israel, soal gereja yang katanya dibom oleh Israel. Padahal jelas ya, tadi saya sudah melihat di YouTube itu, ya, bahwa orang Israel yang juga biasa datang ke Indonesia, bahkan sudah sedikit fasih berbahasa Indonesia, dia mengatakan ini propaganda yang dilakukan oleh Hamas. Ini propaganda, ini kebohongan yang dilakukan oleh mereka. Karena tentara Israel tidak menargetkan gereja, tapi menargetkan gedung yang ada di sebelah gereja itu, di mana di situ tempat berkumpulnya kelompok-kelompok Hamas. Jadi hal-hal yang seperti ini yang tidak kita iakan. Tapi kemudian ada tadi disampaikan oleh Pak Anies Baswedan bahwa konflik ini harus didiskusikan dengan tujuan untuk perdamaian. Maka saya angkat jempol untuk seorang Anies Baswedan, ya. Karena kenapa? Karena yang kita inginkan adalah berdamai. Bukan untuk membantu, bukan untuk mendukung Palestina melakukan perlawanan terhadap Israel, dan juga bukan untuk melakukan memberikan bantuan atau pembelaan atau dukungan terhadap Israel untuk melakukan perlawanan terhadap Palestina. Bukan itu. Tapi kita harus mengerti semua. Di Indonesia ada organisasi yang diklaim oleh pemerintah bahwa mereka adalah garis keras dan merupakan kelompok teroris. Dan apa yang kita dengarkan dan diklaim oleh beberapa negara, kalau kelompok Hamas ini adalah merupakan kelompok garis keras, mereka adalah teroris, maka seharusnya ini juga jangan dibiarkan. Harus ya didapatkan solusi. Bagaimana agar orang-orang yang sudah bergabung di dalam kelompok milisi Hamas ini tidak lagi ada pergerakan mereka untuk melakukan keonaran, bahkan untuk melakukan propaganda sehingga kedengaran dari luar Palestina dan dari luar Israel bahwa yang sedang berperang, yang sedang konflik adalah Israel dan Palestina. Padahal hanya mereka yang dari kelompok Hamas ini aja. Oke? Nah, itu aja teman-teman ya yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan sore hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.